Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ira Kamila Lopis, NIM 2201060012. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kesetimbangan kimia tentang larutan. Yang akan dibahas pada materi larutan ini yaitu yang pertama, larutan ideal. Yang kedua, termodinamika pencampuran larutan ideal. Yang ketiga, hukum Henry. Yang keempat, hukum distribusi Nernst. Dan yang kelima, sifat koligatif larutan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu larutan ideal. Nah, teman-teman, apa itu larutan ideal? Larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Misalnya, untuk sebuah larutan, dua komponen A dan B, gaya antar molekul antara A dan B dan B, serta A dan A semuanya sama dalam larutan ideal. Juga, volume dan ukuran molekul masing-masing spesies A dan B dalam larutan adalah sama. Suatu larutan ideal juga didefinisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Keidealan dalam larutan menghendaki keseragaman atau kesamaan dalam gaya antar molekul dari komponen-komponennya, dan hal ini hanya dapat dicapai jika komponen-komponen tersebut sangat mirip sifat-sifatnya. Sebagai contoh adalah larutan sistem benzena dan toluena. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah kurva tekanan uap terhadap komposisi untuk sistem benzena dan toluena. Dari kurva ini, teman-teman bisa lihat bahwa larutan ini bersifat ideal karena memiliki keselarasan dan kemiripan sifat-sifat komponen antara benzena dan toluena dilihat dari garis kurva yang tertera di layar ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran sejumlah mol N1, N2 hingga N yang ke I, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal yang bercampur pada suhu dan tekanan tertentu. Hal ini dapat kita turunkan dari delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Energi Gibbs atau G dari larutan ideal dapat ditulis G sama dengan sigma atau jumlah Ni mu I sama dengan sigma Ni mu I pada suhu dan tekanan tetap ditambah R dikali T dikali sigma Ni ln Xi atau ln fraksi I. Sementara energi Gibbs komponen-komponen sebelum dicampurkan pada suhu dan tekanan tetap dapat ditulis delta G mix atau delta G campuran sama dengan G dikurang G belum bercampur atau G unmix sama dengan R kali T atau kali suhu dikali sigma Ni ln Xi. Karena Xi lebih besar 0 dan lebih kecil 1, maka ln Xi nya lebih kecil 0 dan delta G mix-nya lebih kecil 0 juga. Artinya pada proses pelarutan berlangsung dengan spontan pada suhu dan tekanan tetap atau isotermal dan isobar. Untuk delta S mix atau delta S campuran sama dengan min R sigma Ni ln Xi. Karena ln Xi negatif, maka delta S mix untuk larutan ideal berharga positif. Artinya, sistem dalam larutan menjadi semakin tidak beraturan karena nilai dari ln X negatif ini.
Selanjutnya, untuk delta V mix dan delta H mix atau delta V campuran dan delta H campuran dapat ditulis karena nilai dari delta G mix dibagi P dalam suhu dan mol I berharga 0, sehingga delta V mix juga berharga 0. Pada proses ini, pembentukan larutan ideal dari komponen-komponen tidak terjadi perubahan volume, karena nilai delta V mix atau perubahan volume mixnya sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan perubahan kalor campuran atau delta H mix campuran? Delta H mix sama dengan delta G mix ditambah suhu dikali delta S mix. Artinya dijumlahkan dari delta G mix ditambah suhu dikali delta S mix atau delta S campuran, sama dengan nilai delta G mix seperti sebelumnya, yaitu bernilai R dikali T dikali sigma NI ln XI. Demikian juga nilai dari delta S mix yaitu R dikali suhu dikali sigma NLX, di mana hasil pengurangannya itu sama dengan 0. Jadi dalam sistem ini tidak ada kalor yang diserap maupun dilepaskan pada saat pembentukan larutan ideal pada suhu dan tekanan tetap. Bagian ketiga yaitu hukum Henry. Untuk larutan ideal encer, pelarut mengikuti hukum Raoult, yaitu P sama dengan X dikali P, atau tekanan sama dengan fraksi dikali tekanan. Perlu diperhatikan bahwa hukum Raoult jangan tertukar dengan persamaan Dalton, karena hukum Raoult hampir sama persamaannya dengan persamaan Dalton, di mana persamaan Dalton itu yaitu PI sama dengan XI dikali P, dengan XI fraksi mol komponen I di fase uap dan P tekanan totalnya. Dan larutan ini mengikuti hukum Henry yaitu PJ sama dengan KJ dikali XJ atau KJ dikali fraksi J. Pada hukum Raoult dan hukum Henry, fraksi I adalah fraksi mol pelarut dalam larutan dan XJ adalah fraksi mol terlarut yang juga berada dalam larutan. Hukum Henry ini biasanya dihubungkan dengan kelarutan gas dalam cairan. Akan tetapi, hukum Henry dapat pula digunakan untuk larutan-larutan yang mengandung zat terlarut bukan gas yang volatil. Bukan gas yang volatil ini artinya bukan gas yang mudah menguap. Ada beberapa keterbatasan pada hukum Henry yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer. Jadi jika larutan bersifat pekat, maka hukum Henry ini tidak berlaku. Yang kedua, hukum ini tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut, karena jika ada reaksi kimia maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Contoh gas-gas pada hukum ini seperti gas CO2, gas H2S, NH3, SO2, dan HCl yang mempunyai kelarutan yang sangat besar dalam air karena terjadi reaksi dengan pelarut. Jadi dalam hal ini, hukum Henry tidak dapat lagi digunakan. Nah, artinya pada gas-gas seperti CO2 hingga HCl, hukum Henry tidak berlaku karena akan terjadi reaksi selanjutnya dan kelarutannya dapat terlihat sangat besar sehingga hukum Henry tidak berlaku. Yang keempat, hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst hanya berlaku bagi spesies molekul
yang sama di kedua larutan. Artinya, jika spesies molekul tidak sama di dalam kelarutan, maka hukum distribusi Nernst tidak berlaku. Jika zat terlarut terasosiasi menjadi ion-ion atau molekul yang lebih sederhana, atau jika terasosiasi membentuk molekul yang lebih kompleks, maka hukum distribusi tidak dapat diterapkan pada konsentrasi totalnya di kedua fasa, melainkan hanya pada konsentrasi spesies yang sama yang ada dalam kedua fasa. Persamaan hukum Nernst sebagai berikut, yaitu K aksen sama dengan M2 dibagi M1 dan K aksen 2 sama dengan C2 dibagi C1, dengan K masing-masing tidak bergantung pada konsentrasi di kedua fasa. Artinya, pada persamaan hukum Nernst ini tidak bergantung pada konsentrasi fasa. Hukum distribusi Nernst terutama digunakan pada proses ekstraksi. Jika zat terlarut terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling melarutkan dan zat terlarut tersebut tidak mengalami asosiasi, disosiasi atau reaksi dengan pelarut, maka dimungkinkan untuk menghitung jumlah zat terlarut yang dapat diambil atau diekstraksi melalui sekian kali ekstraksi. Artinya, kita dapat menghitung jumlah zat terlarut yang dapat diambil dari ekstraksi pertama, kedua, hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang kelima atau bagian terakhir yang akan dibahas dalam larutan ini yaitu sifat koligatif larutan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sifat koligatif larutan ini, namun saya akan sedikit menjelaskan ulang tentang sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama pada bagian sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Penguapan adalah proses lepasnya partikel-partikel cair ke udara di atasnya dan berubah menjadi gas atau uap. Mungkin teman-teman sudah tahu penguapan itu, misalnya air laut yang menguap. Banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair dinamakan dengan tekanan uap. Tekanan yang timbul pada saat kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi gas dan sebaliknya gas menjadi zat cair akan menghasilkan tekanan uap jenuh dalam ruangan tertutup. Bila tekanan uap jenuh pelarut murni dinyatakan dengan P0, tekanan uap jenuh larutan dinyatakan dengan P, maka besarnya penurunan tekanan uap jenuh dapat ditulis sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurangan P, atau delta P sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang dengan tekanan uap jenuh larutan. Besarnya tekanan uap jenuh masing-masing komponen dalam larutan dirumuskan dalam hukum Raoult, yaitu P sama dengan P0 dikali XP, dengan P itu tekanan uap jenuh larutan, P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XP itu fraksi mol pelarut. Besar penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P dapat ditulis delta P sama dengan P0 atau tekanan uap jenuh pelarut murni dikali dengan XT atau fraksi mol T. Contoh soal dari penurunan tekanan uap ini yaitu tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah sebesar 23,76 mm Hg. Hitung besar penurunan tekanan uap jenuh air jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa atau dengan rumus kimia C6H12O6. Maka yang perlu dijawab, kita perlu mencari terlebih dahulu mol dari glukosa atau C6H12O6 dan juga mol air atau di mana mol glukosa dapat dihitung dengan membagi massa dibagi dengan mR. Dengan massa
glukosa yaitu 18 gram dibagi mR-nya 180 gram per mol mendapatkan mol dari glukosa yaitu 0,1 mol. Begitupun untuk mol H2O diperlakukan hal yang sama, mendapatkan mol dari H2O itu sebesar 5 mol. Selanjutnya kita menghitung fraksi mol dari glukosa dengan menjumlahkan dengan membagi mol dari glukosa dibagi dengan mol glukosa ditambah mol air atau mol H2O. Didapatkan mol dari glukosa 0,1 mol dibagi 0,1 ditambah 5 mol menghasilkan fraksi mol dari glukosa itu sebesar 0,02. Nah, setelah dicari fraksi mol dan molnya, kita dapat menghitung perubahan penurunan tekanan uapnya, yaitu dengan delta P sama dengan P0 dikali dengan fraksi glukosa, dengan diketahui tekanan awalnya sebesar 23,76 mm Hg dikali dengan 0,02 didapatkan delta P-nya atau penurunan tekanan uapnya sebesar 0,48 mm Hg. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Pendidihan suatu cair terjadi pada saat terbentuknya gelembung-gelembung gas dan tekanan uapnya sama dengan tekanan lingkungannya. Titik didih adalah titik di mana air mendidih. Seperti kita memanaskan air, dan ketika air sudah mencapai titik didihnya, maka air mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Artinya, tekanan uap yang ada di dalam larutan sama besarnya dengan tekanan lingkungannya atau tekanan udara luar. Titik didih normal suatu cairan merupakan suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan 1 atmosfer, dan titik didih normal air adalah pada suhu 100 derajat Celcius. Titik didih air di daerah yang memiliki tekanan lebih rendah seperti daerah pegunungan akan lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Itulah sebabnya perbedaan pada daerah pegunungan dan lautan, air akan mendidih lebih cepat di daerah pegunungan karena pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius air sudah mendidih atau sudah mengalami titik didih air. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat yang tinggi. Kenaikan suhu didih larutan dari suhu didih pelarut molnya disebut kenaikan titik didih larutan atau biasa disebut delta TB. Nilai kenaikan titik didih larutan dinyatakan sebagai selisih antara titik didih larutan TB dan titik didih pelarut murni TB0. Dapat ditulis dengan delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Yang berikut adalah contoh soal dari kenaikan titik didih. Berapakah titik didih 36 gram glukosa dengan mR-nya 180 gram per mol dalam 250 gram air jika diketahui KB air 0,52 derajat Celcius kg per mol. Nilai KB ini dapat teman-teman lihat di dalam tabel untuk setiap nilai KB dari setiap pelarut. Penyelesaian diketahui massa glukosa sama dengan 36 gram, mR-nya 180 gram per mol, massa air yaitu 250 gram, dan nilai KB air itu 0,52 derajat Celcius kg per mol. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu delta TB-nya dengan rumus M dikali KB. Nah, M ini bukan massa ya, M ini adalah molaritasnya atau molalitasnya dengan rumus 36 gram atau rumusnya itu gram per mR dikali 1000 per volume dari air.
Jadi diketahui masanya 36 gram dibagi 180 gram per mol dikali 1000 dibagi 250 gram. 250 gram air sama dengan 250 ml air dikali dengan nilai Kb-nya yaitu 0,52 derajat Celcius per M. Didapatkan hasil 0,8 M dikali 0,52, didapatkan nilai perubahan suhunya atau perubahan titik didihnya yaitu sebesar 0,416 derajat Celcius. Nah, dari sini dapat kita hitung nilai TB larutannya yaitu dengan TB air ditambah delta TB. Nah, titik didih dari air tadi sebelumnya telah dijelaskan yaitu sebesar 100 derajat Celcius ditambah dengan perubahan kenaikan titik didih air itu 0,416 derajat Celcius, maka kenaikan titik didih larutan yaitu sebesar 100,416 derajat Celcius. Yang ketiga itu penurunan titik beku. Nah, teman-teman, penurunan titik beku itu apa sih? Sebelum kita mengetahuinya penurunan titik beku, terlebih dahulu kita ketahui titik beku itu apa. Titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau dalam keadaan normal. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Jadi pada saat suhu 0 derajat Celcius, air akan mengalami pembekuan. Selisih titik beku pelarut atau bisa ditulis TF0 dengan titik beku larutan TF disebut penurunan titik beku atau delta TF. Dapat ditulis delta TF sama dengan titik beku pelarut kurang dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut dinamakan penurunan titik beku molal atau KF. Penurunan titik beku suatu larutan dengan molalitas atau M tertentu dinyatakan delta TF sama dengan M dikurang K kali F. Jadi jika ada contoh soal yang diketahui dengan bentuk molalitas, maka dapat dihitung penurunan titik bekunya dengan rumus ini. Yang keempat, tekanan osmosis. Proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi permeabel disebut peristiwa osmosis. Nah, peristiwa osmosis berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan. Jadi jika sudah mencapai suatu kesetimbangan, maka peristiwa ini akan berhenti. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan menghasilkan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis dapat juga diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis atau proses perpindahan molekul. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N kali R kali T atau PV sama dengan N kali R kali T, di mana N itu molnya, R itu nilai tetapan, dan T itu suhu. Dengan mol per volume menyatakan kemolaran larutan. Dengan persamaan di atas dapat ditulis P sama dengan molaritas dikali R dikali dengan suhu. Dengan keterangan teman-teman bisa baca P itu tekanan osmosis dalam satuan atmosfer, R itu tetapan gas dengan nilai sebesar 0,082 atm liter per mol K, T itu suhu, M itu molaritas, V itu volume larutan. Nah, contoh soal dari tekanan osmosis ini, jika 3,6 gram glukosa dengan MR 180 gram per mol dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml,
pada suhu 27 derajat Celcius, berapakah tekanan osmosis larutan? Nah, dari soal di atas dapat diketahui volume larutan itu sebesar 200 ml itu sebesar 0,2 liter. Suhunya 27 derajat Celcius itu sebesar 300 Kelvin. Nilai R-nya 0,82 atm liter per mol Kelvin dan masanya 3,6 gram. Nah, di sini ditanya tekanan osmosis. Pertama, harus dihitung dulu mol dari glukosa dengan rumus yang sama, yaitu massa dibagi mR, yaitu massa sebesar 3,6 gram dibagi 180 gram, didapatkan mol dari glukosa itu 0,02 mol. Kemudian menghitung molaritas glukosa. Nah, molaritas glukosa ini dihitung dengan membagi mol dengan volume larutan, yaitu mol yang tadi dihitung 0,02 mol dibagi dengan volume larutan 0,2 liter, didapatkan molaritas glukosa yaitu 0,1 mol per liter. Nah, dari sini dapat kita hitung nilai P atau tekanan osmotisnya itu dengan P sama dengan M kali R kali T sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,082 atm liter per mol Kelvin dikali 300 Kelvin, maka didapatkan tekanan osmotisnya sebesar 2,4 atm. Demikian presentasi saya pada video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.